Nah, nggak sedikit mahasiswa yang merasa bahwa dia udah salah pilih jurusan saat kuliah, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya bekerja tidak sesuai bidangnya. Oke, ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Sesuai judul, kita akan ngebahas tentang mahasiswa yang seringkali salah ambil jurusan. Nah, kebetulan kan kamu seorang dosen nih, Mas. Iya. Nah, pernah nggak sih ada mahasiswa yang curhat atau cerita tentang dirinya yang merasa bahwa salah pilih jurusan gitu? Pernah nggak sih? Nah, ini sebenarnya topik yang menarik ya, karena kayaknya banyak banget ya. Pasti ada di setiap semesternya ketika kita ngobrol atau diskusi santai ya sama mahasiswa, pasti ada beberapa yang selalu ngomong bahwa Pak, saya salah jurusan deh kayaknya, gitu selalu. Mengungkapkan ketidakminatan. Iya, mungkin dia kecewa dengan tadinya nyangkanya akan belajar apa gitu di jurusan apa, dan dia akhirnya pilih ini, seperti itu. Jadi selalu ada itu, yang ngerasa salah jurusan selalu ada. Nah, mereka cerita nggak sih apa alasannya mereka salah ambil jurusan gitu biasanya? Nah, iya, ini macem-macem. Jadi ada beberapa yang dia cerita bahwa salah jurusan memang dia salah mengerti. Contohnya gini, kan kebetulan saya ngajar di akuntansi ya, departemen akuntansi, dan mereka nyangkanya ketika masuk jurusan akuntansi itu belajarnya hanya seputar akuntansi aja. Tapi ternyata kan nggak gitu. Kita belajar juga tentang manajemen, bahkan tetap masih ada matematikanya. Terus ada bisnisnya juga walaupun sedikit. Jadi bagi teman-teman yang maniak akuntansi, nggak selalu masuk S1 akuntansi itu belajar akuntansi aja, tapi banyak yang lain-lainnya juga gitu. Dan dia biasanya ngerasa berat ketika mata kuliah yang non akuntansi, misalkan yang manajemen keuangan, yang atau matematika, gitu kan? Matematika ekonomi, seperti itu. Itu salah satunya. Dia salah dikiranya semuanya itu sesuai tentang dengan akuntansi. Ya, tentang bidangnya aja. Padahal kan enggak. Kita juga perlu pengetahuan yang luas, makanya ada beberapa mata kuliah pilihan yang atau tambahan. Nah, itu salah satu. Jadi kurang mengenal juga ya. Ya. Kurang mengenal mata kuliah apa aja di prodi tersebut ya kan? Salah betul. Satunya itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada juga yang karena diarahkan orang tua. Oh iya. Nah, ini bagi yang diarahkan orang tua ini saya juga agak bingung. Kenapa milih jurusan ini? Oh, karena kata orang tua harus gini. Oh, gitu. Keinginan orang tua. Ya, gitu. sebenarnya nggak ada masalah dengan keinginan orang tua, asalkan minat dan bakat si anaknya itu menunjang gitu. Kalau minatnya menunjang tapi bakatnya kurang, sebenarnya agak susah juga. Tapi mendingannya kenapa? Karena kalau udah minat, walaupun nggak berbakat, dia akan semangat tuh belajarnya. Misalkan ada yang suka banget dengan seni gitu ya, walaupun dia nggak berbakat, tapi ya kalau misalkan suka, dia akan ngegali terus tuh. Akan senang menjalaninya. Akan senang, gitu nggak akan ngerasa berat. Tapi beda dengan yang udah sih nggak minat, nggak berbakat pula. Nah, itu yang bikin susah. Susahnya gimana? Jadi ketika kuliah ya dia nggak suka, ngerasa berat kan? Karena dia ngerasa nggak berbakat dan ngerasa susah karena nggak minat gitu. Nah, untuk orang tua harusnya sih lebih mengetahui tentang anaknya seperti apa. Jadi kalau mau mengarahkan sebenarnya nggak ada masalah orang tua mengarahkan, tapi harus tahu si anak itu kecenderungannya di mana dan keahliannya di mana gitu. Gimana cara taunya? Ya harus lebih dekat dengan anak. Jangan sampai anak sendiri aja nggak tahu gitu. Anaknya tuh suka apa, bisa apa gitu. Itu banyak juga orang tua yang seperti itu yang nggak tahu. Mikirnya karena dia seorang bankir misalkan, anaknya suruh belajar perbankan. Padahal dia pengennya mungkin masuk ke kedokteran kali. Kan itu udah nggak bisa. Jadi harus membangun komunikasi yang baik ya. Iya, jadi orang tua harusnya seperti itu. Atau ada juga satu lagi, karena kalau yang pertama kan itu salah mengira ya.
dia suka sama bidangnya, tapi dikiranya bidang itu belajar itu doang gitu. Misalkan matematika doang, jurusan bahasa Inggris doang. Ternyata kan belajar tradisinya, belajar apanya segala macam, sejarahnya dan lain-lain. Kan itu memang tidak seperti itu. Itu kurang pengetahuan. Yang kedua itu gara-gara kecenderungan dipilihkan orang tua atau ikut temen, misalkan itu juga sama juga tuh, ikut-ikutan kan? Ya ikut-ikutan akhirnya bingung. Nah yang ketiga ada lagi, ini biasanya dia nggak tahu mau pilih apa, bingung gitu ya. Iya, jadi pengen kuliah tapi nggak tahu saya harus jurusan apa ya, akhirnya dia asal pilih aja atau ngelihatnya dari passing grade. Kalau misalkan ikut seleksi untuk perguruan tinggi negeri, biasanya kan ada passing grade-nya tuh, kita milih di setiap jurusan ya Mas? Iya, biasanya kan gini, kalau misalkan udah suka nih pengennya kuliahnya katakanlah di UI, Universitas Indonesia, yang penting saya pengen kuliah di UI, jadi dia nyari yang passing grade-nya kira-kira mencukupi gitu ya, yang ini terlalu tinggi, ini nih kayaknya nih, ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, saya kayaknya bisa di situ. Iya, akhirnya dia milih. Tapi asal masuk aja. Pas udah masuk, loh ini saya masuk terkaget-kaget ini, juga ya. Bingung nanti gimana ya, gitu selanjutnya. Nah itu juga bahaya juga gitu. Makanya harus benar-benar sih ketika teman-teman yang masih SMA misalkan, kalau mau melanjutkan kuliah, itu harus benar-benar memilih jurusannya dan memilih universitasnya juga, dan pastikan pilihannya sendiri, karena kalau nyesel jadi nggak nyalahin orang lain gitu. Karena kuliah itu kan prosesnya panjang, ya kan? Betul. Makanya harus betul-betul dipilih yang tepat sesuai dengan kecenderungan atau minatnya si calon mahasiswa ya. Iya, betul. Nah, terus kapan sih seharusnya buat teman-teman yang baru mau kuliah nih, kapan seharusnya mereka memilih jurusan, merencanakan jurusan yang akan dipilih gitu? Oke. Kapan? Apakah pas tingkat akhir SMA? Kalau menurut saya sih kayaknya yang paling tepat itu pada saat SMA ya. Tapi terserah sih sebenarnya, mau dari kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 atau namanya kelas 10, 11, 12 ya kalau sekarang ya. Jadi bebas sih, mau yang penting pada saat sekolah menengah atas atau dia masuk SMK atau sebaiknya SMA sudah mulai mikir nih, saya keahliannya di apa ya, atau saya minatnya di apa ya. Kalau saya suka, ternyata saya suka kimia nih. Setiap kimia saya suka, ya nilai nggak gede-gede banget, tapi saya suka gitu. Jadi semangat belajar kimia. Ya udah, kan? dalemin itu tuh pelajaran kimia di sekolah, terus menggali terus cobalah cari-cari pengetahuan, kan sekarang udah